semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Kimaster. Perkenalkan, nama saya Joko Saputra. Saya Alia dan di depan kita ada bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Peternakan periode 2025. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, untuk hari ini baik sih. Kalau kalian berdua gimana nih? Kalau saya sih aman Bang ya untuk hari ini. Aman ya? Saya enggak. Kenapa tuh? Enggak apa-apa, Bang. Jadi tema kita hari ini seputar organisasi. Jadi bisa nggak perkenalkan diri Abang, terus ceritakan sedikit pengalaman organisasi Abang? Ya baik, nama saya Muhammad Rizky. Pada tahun ini, alhamdulillah diamanahkan menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Peternakan Universitas Mula Warman. Dan untuk pengalaman organisasi saya sendiri itu, yang pertama diawali dari bangku SMA. Itu saya bergabung di Majelis Perwakilan Kelas, atau kalau di tingkat universitas itu seperti DPM-nya. Kan ada OSIS, ada MPK tuh. Ya. Jadi tugasnya mengawasi OSIS-nya. Dan untuk di bangku kuliah itu pada tahun 2024 saya bergabung di Himpunan Mahasiswa Peternakan dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Oh, kalau boleh tahu, Abang masuk di himpunan itu masuk bidang apa Bang ya? Oh, kalau untuk di master pada tahun 2024 itu saya menjadi anggota di bidang KPSDM. Kalau di BEM-nya Bang? Kalau untuk di BEM-nya itu menjadi anggota Kementerian Kastrat atau Kajian dan Strategi. Oke, lanjut ya, Bang. Ini saya mau nanya seputar info mahasiswa baru nih, Bang. Abang tuh sudah ada rencana nggak gimana sih cara Abang narik-narik kader untuk ikut himpunan? Oke, untuk menarik kader ya sebenarnya tentu banyak cara gitu yang bisa dilakukan agar teman-teman maba nanti tertarik untuk join di himpunan. Tapi untuk di maba 2025 ini nanti tentu langkah pertama yang bisa diambil itu adalah dengan kita membuat konten-konten menarik gitu di sosial media, di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan di platform media sosial manapun. Kemudian yang kedua adalah dengan membuat program-program kerja yang bisa diiklankan, itu yang menarik gitu. Nah, ada nggak salah satu program Himaster nih yang sekarang lagi dijalankan untuk menarik kader-kader angkatan tahun depan? Ya, tentu kalau beberapa program kerja yang menarik yang sudah ada modifikasi sudah terlewatkan ya dari awal periode ini, dimana di kemarin itu ada program namanya LSD atau Leadership and Soft Skill Development. Itu bukan acara yang kalau bisa dibilang gimana ya, bukan acara yang formal tapi ada seru-serunya juga gitu, dan tidak mendapat ketika teman-teman gabung di program kerja itu tidak stres gitu ya, tapi ada refreshingnya. Kemudian untuk program kerja besar kemarin itu yang sudah kita modifikasi juga adalah program Pekan Olahraga Himaster gitu, dimana itu ada kita mengadakan lomba di internal kita sendiri seperti futsal, bulu tangkis, ada e-sportnya Mobile Legend. Dan mungkin untuk program-program yang akan mendatang itu ada dilepas dari bulan Juli sampai November. Itu programnya ada yang seru atau lebih? Ya, jadi kalau untuk program seru-serunya itu juga ada sebenarnya. Itu dari bidang minat dan bakat, di mana pada tahun ini kita membuat komunitas dengan satu hobi yang sama, di mana di bidang minat dan bakat itu ada, kalau kalian tahu, ada komunitas biliar, ada komunitas bulu tangkis, ada komunitas futsal, dan kalau untuk akademiknya itu kita ada namanya programnya Kompas atau komunitas peternak cerdas, di mana teman-teman yang bergabung ke dalam komunitasnya itu ada kegiatan gitu, di mana kita ke kandang, kita ke peternakan untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari luar kelas gitu. Oke, Bang, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya, Bang. Kan kita di himpunan nih, Bang. Apa sih benefit kita di himpunan mahasiswa tuh? Terus kan sekarang lagi banyak banget beredar di sosial media mengenai kalau kita ikut himpunan tuh kayak buang-buang waktu gitu. Apa pendapat Abang? Terus kayak gimana gitu solusinya, Bang, supaya adik-adik kita nanti tuh
nggak terpaku sama kalimat yang beredar di media sosial itu. Ya baik, sebenarnya gini ya, mungkin kalau dari saya pribadi, mengingat dari kata-kata senior-senior saya ya, sebenarnya itu jangan tanyakan apa yang kalian dapat dari himpunan, tapi tanyakanlah apa yang kalian berikan ke himpunan. Iya. Itu yang menjadi motivasi kita gitu harusnya. Jadi bukan hanya kita dapatnya aja, tapi kita juga harus bisa memberikan gitu. Namun kalau untuk terkait yang di rame di media sosial itu ya, kita banyak pendapat-pendapat orang lain mengenai hal seperti itu tentu kita harus melihat dari dua sisi gitu. Memang ada wadah organisasi yang ibaratnya toksik, tapi juga ada organisasi yang bisa saya bilang itu banyak kalian bisa dapatkan manfaatnya. Karena kalau menurut saya pribadi ya, manfaat di organisasi itu nggak bisa kita ambil dalam jangka waktu pendek. Iya. Nggak bisa kita ambil dalam jangka waktu 1, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Tapi bisa dalam jangka waktu 5 tahun, 3 tahun, atau bahkan lebih baru bisa kita ambil. Jadi sebenarnya organisasi itu balik lagi ke isinya. Apakah orang yang ingin berkembang atau tidak? Iya. Organisasi ini kan hanya sebagai wadahnya. Kalau Iya. dari teman-teman sendiri masih takut-takut untuk mencoba di dalam organisasi, jadinya tidak ada mendapat benefit gitu. Contoh seperti Joko gini, ada nggak pernah mencoba hal baru gitu di dalam Himaster ini? Ya seperti sekarang sih Bang, saya pertama kali jadi host podcast segini. Nah, itu tadi. Karena apa yang kita bisa berikan kepada himpunan. Jadi jangan tanyakan dulu apa yang kita dapat. Mau ndak kita mencoba dulu? Mau ndak kita berani tampil? Saya selalu tekankan gini kepada teman-teman yang lain juga. Carilah panggung selama kalian di dalam organisasi. Karena ketika sudah kalian mendapatkan banyak panggung di dalam organisasi, itu nanti kalian akan terbiasa. Nggak apa-apa, lakukan aja dulu. Pertama kali coba. Karena kesuksesan itu berawal dari percobaan pertama gitu. Dan percobaan seterusnya. Mungkin kayak gitu sih. Jadi di himpunan itu bukan serius terus kan Bang? Pasti Nah, ada ya. lucu-lucu. Ada lucu-lucu seru-serunya juga. kan, Bang? Ya. Oh ya, sama ini juga. Saya juga dalam beberapa pertemuan gitu dengan teman-teman bidang lain selalu tekankan gitu. Jangan hanya dapat capeknya aja. Iya. Tapi kita harus juga dapat have fun-nya gitu. Kalau teman-teman jalankan sebuah agenda atau program kerja cuma dapat capeknya aja, itu nanti akan menurunkan semangat kalian. Iya. Jadi dibawa santai, have fun aja gitu. Nah, kalau cara Bang menjaga biar anggota organisasi ini tetap aktif gitu Bang, gimana Bang? Ya, jadi gini. Kalau untuk menjaga aktif atau tidaknya itu saya sebagai ketua umum gitu nggak bisa menjamin 100% gitu seluruh anggota aktif. Tentu dalam setiap agenda atau proker pasti ada teman-teman yang berhalangan hadir. Iya. Tapi itu masih dalam batas toleransi. Tapi kalau untuk dalam jangka waktu yang lama dia sudah tidak aktif, tentu pertama kita lakukan pendekatan kepada kepala bidangnya kalau dia sebagai staf. Kita tanyakan kepala bidang atau kepala bironya bagaimana keaktifan anggotanya. Tentu kita di sini mau sama-sama semua teman-teman aktif gitu. Iya. Dan bisa memberikan timbal balik kepada organisasi kita. Kalau Joko gimana nih? Aktif aja ya? Aktif Bang nih. Alia? Aktif Bang. Aktif ya? Memang berdua ini aktif gitu di Biro Medinfo. Nah, kan gitu Bang. Kalau kan Abang hitungannya baru menjabat juga nih. Ya, baru. Tantangan Abang selama ini ada nggak Bang? Ya, kalau tantangan sebenarnya belum bisa diceritakan banyak ya. Karena kan baru terhitung, kalau semisalnya habis dari kita rapat kerja itu baru terhitung kurang lebih 3 bulan lebih lah. Iya. Saya menjabat. Cuman dari 3 bulan ini ada tantangan tersendiri gitu. Seperti mungkin kedisiplinan teman-teman dalam menjalankan agenda. Tapi itu masih dalam batas toleransi gitu. Karena tentu kita sudah capek kuliah kan, Iya. Senin sampai Jumat, apalagi teman-teman masih banyak laprak ya, Iya. Iya. Banyak banget. banyak laprak. Tentu ketika agenda kita jalankan di hari weekend, itu kalau misalnya ada teman-teman yang izin, teman-teman yang telat datang, itu masih dalam batas wajar gitu menurut saya. Karena ada kewajiban yang harus dijalankan terlebih dahulu. Karena gini, saya mengambil kutipan dari senior saya adalah
kuliah itu adalah kewajiban, organisasi itu adalah keharusan gitu. Jadi harus berjalan dengan seimbang. Nggak bisa nih Joko misalnya lebih aktif di himpunan daripada kuliah. Karena tujuan Joko masuk ke Unmul apa? Ya untuk berkuliah, Bang. Untuk berkuliah, tapi ditunjang dengan organisasi. Iya. Begitu. Mungkin itu juga tadi ke pertanyaan sebelumnya ya, yang Iya. masih banyak salah kaprah orang adalah yaitu organisasi itu keharusan, kuliah itu kewajiban. Jadi harus berjalan beriringan. Nah, terus kan di sosial media tuh lagi kayak gitu kan, Bang. Nah, caranya Abang nih biar maba-maba nanti mau join ke himpunan, itu kayak mana? Ya, jadi mungkin strateginya ya, kalau bisa dibilang nanti adalah ketika maba masuk, sebagaimana mungkin kita sebagai pengurus itu bisa merangkul teman-teman maba gitu yang masih belum tahu apa-apa tentang dunia kampus. Contohnya saat ini teman-teman KPSDM itu sedang melakukan program kerja Master Podcast atau di mana itu membantu teman-teman mahasiswa baru untuk registrasi baru, apalagi tuh syarat-syaratnya yang kayak gitu-gitu untuk Iya, masuk sama kampus. masuk. Nah, itu mungkin dengan cara-cara kecil seperti itu nanti teman-teman mahasiswa baru itu merasa dihargai gitu. Iya. Oh, ternyata ada abang mbak dari himpunan yang merangkul aku gitu. Dan tentunya nanti untuk masalah dia mau masuk himpunan atau tidak, intinya kita sudah berusaha untuk merangkul mereka gitu agar mereka nyaman, karena intinya bikin nyaman dulu. Iya. Ya kan, Joko kalau misalnya dekatin cewek gitu bikin nyaman dulu kan. Iya. Iya kan. Siapa Jok yang dideketin? Kan gitu Jok. Jadi dibikin nyaman dulu gitu. Bagaimana mereka mendapatkan wadah di dalam himpunan sebelum mereka terdaftar sebagai anggota. Nah, terus kalau misalnya adik-adiknya nanya ke Abang nih, Bang, gimana sih kita tahu informasi tentang Himaster? Itu bisa lewat mana tuh, Bang? Nah, kalau informasi master tentunya ya saya appreciate gitu kepada teman-teman Medinfo tahun ini gitu. Ya kan? Ada konten-konten menarik gitu yang dibuat di Instagram, di TikTok, dan mungkin itu perlu dimasifkan lagi lah konten-konten menariknya. Konten-konten yang viral di TikTok. Iya. Mungkin seperti apalah contohnya, saya Iya. nggak sering main TikTok soalnya. Kalau Abang jadi pemerannya nanti untuk video-video itu boleh kan, Bang? Ya boleh aja sebenarnya. Velocity kita, Bang. Nah, Velocity itu lagi rame. Mungkin jadi nanti selain apa ya, mengiklankan gitu kan, Iya. Himaster, tapi juga bikin supaya tidak kaku lah bahasanya akun-akun sosial media kita gitu. Terus lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Bang. Harapan Abang untuk Himaster 1 tahun ke depan tuh apa? Terus pesan utama yang disampaikan ke pendengar podcastnya apa, Bang? Ya, kalau harapan ya untuk himpunan ini, apalagi dalam jangka waktu yang tidak cukup panjang gitu. Sebenarnya nggak banyak. Mungkin kalau dari saya pribadi untuk hari ini berharap kepada himpunan mahasiswa peternakan ini adalah bisa mencetak kader-kadernya gitu, mencetak kadernya lebih banyak nanti, mencetak bukan hanya kuantitas tapi kualitasnya juga bisa terlihat gitu, bahwasanya pada hari ini teman-teman himpunan mahasiswa peternakan mendominasi lah organisasi-organisasi yang ada di Fakultas Pertanian gitu, Iya. ya kan? Iya. Nah, itu merupakan sebuah pride gitu buat kami semua di tahun 2025 ini. Banyak teman-teman yang angkatan 2024 terutama itu berani mencoba diri untuk join di organisasi lain gitu. Iya. Dan harapannya dari saya pribadi adalah tetap jangan lupakan rumah kalian gitu. Rumah kalian adalah himpunan. Mau kalian sehebat apapun di luar, Iya. tapi tetap rumah kalian adalah himpunan. Dan harapan yang kedua adalah himpunan mahasiswa peternakan harus tetap eksis gitu, baik di Fakultas Pertanian maupun di Unmul. Karena yang paling sulit itu adalah mempertahankan, bukan mendapatkan. Iya. Ya, betul. Nah, dan mungkin kalau untuk pendengar podcast ya, pesan saya misalnya nanti teman-teman maba 2025 mendengarkan podcast ini, saya berharap jangan pernah takut, jangan pernah nyesal untuk gabung di himpunan mahasiswa peternakan. Berani coba, kalian akan dapat manfaatnya nanti. Dan untuk teman-teman 2024, 2023 dan seterusnya ke atasnya, saya berharap
tetap jaga nama baik himpunan kita. Kita tetap berusaha mencetak kader-kader yang berkualitas. Gitu. Kayaknya cukup di sini mengingat durasi juga Bang. Terima kasih Abang sudah berkenan hadir untuk mengisi podcast acara Medinfo hari ini. Siap. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sekian, terima kasih.